Ketika kita melihat kondisi yang ada, keadaan buruk pendidikan di Indonesia itu ada 3 hal yang akan saya paparkan. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekuler materialistik. Sekuler dalam artian memisahkan kehidupan dengan agama. Materialistik adalah tujuan utamanya untuk mencari materi, akhirnya hingga melupakan tujuan awalnya, yaitu beribadah kepada Allah. Hal ini dapat dilihat antara lain pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 4 tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan. Bagian 1 umum pasal 15 yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomi semacam ini atau sekularisasi ini terbukti telah gagal melahirkan manusia yang soleh, yang berkepribadian baik sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi secara kelembagaan. Sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institusi agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama, sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan, serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan iptek dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekedar salah satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan seluruh aspek. Pendidikan yang sekuler materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam ini terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan menguasai ilmu agama. Banyak lulusan pendidikan umum yang buta agama dan rapuh kepribadiannya. Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai ilmu agama dan kepribadiannya pun bagus, tetapi buta dari segi sains dan teknologi, sehingga sektor-sektor modern diisi orang-orang awam, sedangkan yang mengerti agama membuat dunianya sendiri karena tidak mampu terjun di sektor modern. Kemudian, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengenyam pendidikan yang bermutu. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana di sekolah dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu komite sekolah yang merupakan organ MBS selalu diisyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah komite sekolah terbentuk, segala pungutan disodorkan kepada wali murid sesuai keputusan komite sekolah. Namun dalam penggunaan dana tidak transparan, itulah yang dikritisi di kalangan masyarakat. Karena komite sekolah adalah orang-orang dekat kepala sekolah. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan, RUU BHP. Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu, pemerintah secara mudah dapat melempar tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Mencermati konteks pendidikan dalam praktik seperti itu, tujuan pendidikan menjadi bergeser. Awalnya pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak membeda-bedakan kelas sosial. Pendidikan adalah untuk semua, namun pendidikan kemudian menjadi perdagangan bebas atau free trade. Sumber daya manusia. Akibat paradigma pendidikan nasional sekuler materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan di beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan guru. Dan ini perlu segera diantisipasi. Dalam menghadapi era globalisasi, kita tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan formal yang baik, tetapi juga diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan non-formal. Dari sekelumit permasalahan yang ada, maka perlunya ada solusi yang mampu mengentaskan segala problematika yang ada agar kemajuan bangsa terus berproses lebih baik. Memang untuk era globalisasi,
tugas para pendidik semakin berat dibanding di masa lalu. Para pendidik perlu mengkondisikan peserta didik pada sikap, perilaku, atau kepribadian yang benar agar mampu menjadi agent of change bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Menurut Sujarwo 2006, pada era ini pula pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi, bermoral, berwatak, bertanggung jawab, dan bersosialitas. Jadi dengan kata lain, pendidikan budi pekerti atau kita sebut moral atau dalam agama kita sebut akhlakul karimah sangatlah diperlukan dalam kehidupan peserta didik di era globalisasi ini. Sehingga penanaman tidak lain adalah penanaman agama yang akan menumbuhkan keimanan para peserta didik. Ini yang perlu SDM pahami, karena tanpa agama maka kehidupan tidak akan sejalan semestinya, tidak akan sejalan sesuai tujuan penciptanya, yaitu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan, kita memang belum siap menghadapi globalisasi. Namun, belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun, dari uraian yang sudah dibahas, kita optimis bahwa masih ada peluang untuk melakukan perubahan yang lebih baik, insya Allah. Setelah kita melihat harapan dan realitas di lapangan tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, maka tantangan dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi era globalisasi agar lebih baik, maka dibutuhkan Indonesia sekarang adalah paradigma atau visioning, pandangan, repositioning, strategi, dan leadership kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapannya pun juga harus jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu dan mengubah keadaan yang belum baik menjadi lebih baik. Kesimpulannya, terakhir, untuk dapat mencapai kualitas pendidikan yang sesuai dengan arus persaingan zaman saat ini tanpa melupakan tujuan pendidikan nasional yang semestinya, yakni menjadikan manusia beriman dan bertakwa, maka masyarakat dan para orang tua ikut berperan aktif dalam proses pendidikan, terutama pendidikan di lingkungan keluarga harus selaras dan sejalan dengan pendidikan di sekolah. Dan pemerintah harus mengatur kebijakan dalam sistem pendidikan di negeri ini dengan tepat, serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik sarana maupun kualitas SDM pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.